Nah, kita lanjutkan pembahasan kita masih tentang materi sosok profesional bidang informatika di kuliah, seminar, dan praktek profesional. Nah, setelah kita pada bagian 1 membahas tentang apa itu profesional dan apa saja tahapan-tahapan untuk menjadi profesional. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang praktek profesional yang pertama, yaitu engineering atau keteknikan. Nah, tapi sebelum membahas mengenai praktek keteknikan itu sendiri, kita lihat dulu apa itu engineering. Engineering is the application of science and math to solve problems. Okay? Engineering atau keteknikan adalah aplikasi atau penerapan penggunaan dari sains dan matematika untuk apa? Untuk solving problems, untuk memecahkan masalah. Ya, jadi biasanya para engineers ini mereka tidak membuat penemuan-penemuan sains tertentu, ya, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka mengambil apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah diketahui dari sains, kemudian mereka mencari cara untuk menggunakan pengetahuan tersebut, penemuan-penemuan tersebut, untuk kemudian digunakan dalam pemecahan masalah praktis. Ya, nah, jadi tujuan sains adalah memahami alam, sedangkan tujuan dari engineering adalah untuk memanfaatkan sains tersebut dalam membuat sesuatu yang bermanfaat, yang berguna, dalam batasan-batasan tertentu seperti anggaran, faktor waktu atau jadwal, sumber daya, regulasi, operasional, dan lain-lain. Sebagai contoh, pada tahun 1905, 2 orang kakak beradik yang kita kenal dengan The Wright Brothers, ya, Orville dan Wilbur Wright. Mereka dikenal sebagai orang yang pertama kali membuat alat atau device yang kemudian kita kenal sebagai pesawat, ya. Jadi alat yang bisa terbang. Nah, dibutuhkan waktu ya bertahun-tahun sampai pada awal 2020 misalnya, ketika perusahaan Boeing, ya, meluncurkan Boeing 777X, ya, yang kata Google adalah pesawat tercanggih saat kuliah ini disampaikan, pesawat berbadan lebar generasi terbaru yang disebut paling canggih karena mampu mencapai jarak yang sangat jauh dengan tetap menghemat bahan bakar, memiliki teknologi yang sangat canggih sekaligus terbesar di kelasnya. Oke. Nah, dari Wright Brothers sampai ke Boeing 777 ini tentu melibatkan satu proses pengembangan engineering yang sangat intens, ya, yang luar biasa. Tetapi yang kita ingat tentu adalah The Wright Brothers. Tetapi orang-orang di balik perkembangan teknologi, perkembangan engineering dari Wright Brothers sampai Boeing 77 mungkin tidak nampak ke permukaan. Tapi itulah, orang-orang ini mengembangkan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, apa yang sudah ditemukan, kemudian membuatnya menjadi lebih efisien, menjadi lebih efektif untuk melakukan tugas, lebih hemat, lebih besar, lebih mampu mengerjakan tugasnya sehingga mencapai bentuk teknologi yang seperti sekarang ini. Itulah fungsi engineers, ya. Nah, engineering itu sendiri bukan merupakan sebuah profesi yang baru, karena sejak zaman dulu kita sudah mengenal engineering sebagai sebuah profesi, ya. Dalam sejarah kita
mengenal engineers sebagai orang-orang yang dengan bayaran, dengan upah tertentu mereka mengembangkan alat, ya, mengembangkan peralatan atau mengembangkan senjata. Ya, dalam situasi tertentu diperlukan teknologi senjata untuk berperang, yang kemudian orang-orang ini digelar sebagai engineers, ya, memiliki profesi sebagai engineers. Jadi sebenarnya sudah sangat tua profesi ini. Misalnya pada ilustrasi ini adalah para engineers yang sedang membangun piramida di Mesir, ya, pada tahun 3000 sebelum Masehi, ya. Kita lihat sini mereka menggunakan teknologi tertentu yang tentunya merupakan teknologi yang sangat canggih pada waktu itu, sehingga bisa menghasilkan bangunan piramida yang mampu bertahan sampai saat ini dan masih bisa kita nikmati sampai di era sekarang ini sebagai sebuah objek wisata. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, temuan-temuan di bidang engineering, perkembangan bidang engineering ini dapat menghasilkan perubahan-perubahan yang besar di tengah kehidupan masyarakat. Kita mengenal yang namanya revolusi industri. Ini istilah yang dikemukakan oleh seorang yang bernama Klaus Schwab, ya, ketua sekaligus pendiri World Economic Forum. Ia mengemukakan istilah Industrial Revolution ini dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Dia bilang bahwa perkembangan industri dalam sejarah dunia ini melalui 4 era. Ya, era yang pertama adalah revolusi industri pertama yang ditandai dengan penggunaan tenaga air, utamanya untuk industri pakaian atau industri tekstil pada tahun 1750, dan diperkenalkannya mesin uap. Kita tahu penemunya adalah James Watt pada pertengahan abad ke-19. Nah, revolusi industri pertama ini merupakan awal dari apa yang disebut mass production atau produksi massal dari berbagai produk, berbagai objek, yang membuat harga jualnya itu karena diproduksi massal, harga jualnya menjadi rendah, ya, sehingga dapat dinikmati, dapat dijangkau oleh masyarakat luas. Nah, kemudian revolusi industri yang kedua, ya, yang ditandai dengan penggunaan bahan baku baja, ya, dan minyak bumi. Okay. Keduanya ini memungkinkan dihasilkannya listrik dan kendaraan-kendaraan yang pada akhirnya bermanfaat untuk mempercepat, ya, mengakselerasi produksi massal yang muncul pada revolusi industri pertama. Jadi dipercepat sehingga dapat menghasilkan produk dan proses distribusi yang lebih luas lagi kepada penggunanya, ya. Jadi lebih cepat dan lebih luas mencapai konsumennya. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya adalah revolusi industri yang ketiga, ya, yang ditandai dengan kemajuan di bidang elektronik, ya. Dimulai dengan penemuan transistor pada tahun 1900-an, dan ini kemudian mendorong lahirnya teknologi informasi dan juga teknologi telekomunikasi pada tahun 1970-an. Namun, teknologi informasi dan teknologi telekomunikasi dewasa ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Dalam satu alat saja, misalnya dalam smartphone Anda, itu sudah merupakan alat untuk berkomunikasi, bertelekomunikasi, tetapi juga merupakan alat untuk berkomputasi, ya. Jadi dua teknologi yang ada di dalam satu alat, ya, dan inilah muncul
muncul satu istilah yang kita kenal dengan ICT, Information and Communication Technology, di mana kedua teknologi itu pada akhirnya menyatu, ya. Nah, kemudian menurut Klaus Schwab ini, kita berada dalam revolusi industri yang keempat, ya, yang ditandai dengan munculnya gerakan green technology atau green tech, ya, di mana orang mulai menyadari bahwa perkembangan teknologi ternyata dapat merusak alam, merusak keseimbangan lingkungan, sehingga muncullah teknologi yang ramah lingkungan, ya, yang environment friendly. Oke. Nah, salah satu jenis green tech yang paling populer dan tentu Anda sudah tahu adalah renewable energy atau energi terbarukan, ya, seperti tenaga angin, tenaga surya, dan lain sebagainya yang dianggap lebih akrab atau lebih ramah terhadap lingkungan. Tetapi revolusi industri keempat, khususnya akhir-akhir ini, ditandai juga dengan maraknya teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana orang mulai mengembangkan mesin atau komputer dalam hal ini yang dalam tanda kutip mampu berpikir seperti manusia, ya, memiliki intelijensia seperti halnya manusia, sehingga ya bisa mengambil keputusan-keputusan tertentu secara mandiri, ya, dan seminimal mungkin melibatkan keterlibatan manusia. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa revolusi industri dan keteknikan saling menunjang satu sama lain. Oke, kemajuan bidang teknik dan teknologi itu melahirkan mesin-mesin, ya, melahirkan alat-alat yang kemudian memicu terjadinya perubahan dalam masyarakat yang kemudian kita kenal dengan revolusi industri. Tapi kemudian revolusi industri ini pun yang mendorong berkembangnya ilmu keteknikan itu sendiri. Jadi keduanya saling menunjang satu sama lain. Nah, jadi kita bisa ringkas pembahasan kita tentang praktek keteknikan, bahwa yang pertama, keteknikan adalah penerapan atau aplikasi dari sains dan matematika untuk pemecahan masalah-masalah praktis, ya. Dan kalau ilmuwan itu mencoba memahami alam dan merumuskannya menjadi suatu ilmu pengetahuan tertentu, sedangkan engineers atau ahli teknik memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai guna bagi masyarakat dengan mempertimbangkan batasan-batasan tertentu, ya, seperti biaya, waktu, sumber daya, dan lain-lain. Nah, keteknikan itu sendiri adalah sebuah profesi yang sudah sangat tua. Kita lihat dari zaman Mesir kuno, orang-orang dengan keahlian teknik sudah dihargai sebagai satu profesi, ya, yang menghasilkan income tertentu. Dan dalam perkembangannya, inovasi-inovasi keteknikan itu menghasilkan perubahan-perubahan besar dalam masyarakat yang kemudian kita kenal dalam bentuk revolusi industri. Revolusi industri pertama sampai keempat di mana kita ada saat ini. Oke. Dan kita akan sambung lagi dalam bagian yang ketiga, yaitu di mana kita akan membahas information technology practice.